Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia U20 versus Jordania U20 yang berakhir untuk kemenangan Jordania U20 dengan skor 0-1. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sebelum Timnas Indonesia U20 berjuang di Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di China bulan depan, ada turnamen yang diselenggarakan di tanah air yang namanya Mandiri Under-20 Challenge Series, yang selain diikuti Indonesia dan juga Jordania, juga diikuti Syria dan juga India. Dan selain kemarin ada pertandingan antara Indonesia versus Jordania, juga ada pertandingan antara Syria versus India yang berakhir untuk kemenangan Syria dengan skor telak 6-1. Oleh karena itu, untuk sementara ini, di klasmen, Syria berada di peringkat nomor 1, dengan Jordania berada di peringkat nomor 2, dan Indonesia berada di peringkat nomor 3, sedangkan India berada di peringkat nomor 4. Tim yang akan menjadi pemenang dari turnamen ini adalah tim yang mengoleksi poin terbanyak. Dan seperti juga yang saya jelaskan di konten sebelumnya tentang turnamen ini dan juga tentang pertandingan antara Indonesia versus Jordania, bahwa sebuah laga uji coba itu sangat penting bagi sebuah tim untuk bisa menyatukan para pemain di atas lapangan. Artinya yang dicari adalah chemistry building, untuk bisa membentuk chemistry di antara para pemain. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa para pemain ini sebelumnya bermain di Piala AFF U19 yang menjadi juara, kemudian juga bermain di babak kualifikasi Piala Asia kan. Dua-duanya diselenggarakan di tanah air. Tapi tetap saja, sebelum ke Piala Asia perlulah turnamen seperti ini. Jadi saya pikir ini bagus sekali ada turnamen Mandiri Under-20 Challenge Series ya, agar para pemain bisa menyatukan visi mereka di atas lapangan. Jadi dari sebuah laga uji coba, yang penting itu adalah cara bermain sebuah tim, bukan hasil akhir. Tapi kita perlu juga kritisi cara bermain dari Timnas Indonesia U20, karena kan itu yang penting di sebuah laga uji coba. Dan juga performa dari para pemain. Karena para pemain harus siap, harus benar-benar siap nanti untuk Piala Asia U20. Nah berarti 3 pertandingan di Mandiri Under-20 Challenge Series ini harus dimanfaatkan oleh Indra Safri untuk bisa membentuk kerangka dari tim ini. Walaupun kita tahu sebelumnya sudah adalah kerangka dari tim ini pada saat bermain di kualifikasi Piala Asia. Tapi kan bisa juga nanti ada pemain-pemain lain yang performanya jauh lebih baik. Maka itu saya pikir tidak ada salahnya juga jika di setiap pertandingan nanti line up akan selalu berubah, gak masalah. Kalau bisa, ya ketiga penjaga gawang itu diberikanlah menit bermain. Yang bermain semalam itu adalah Ikram kan. Ikram kebobolan 1 gol, tapi selain itu juga dia bisa melakukan beberapa saves yang krusial. Tapi dia 3 kali kalau nggak salah juga, ya tidak bisa menangkap bola dengan sempurna. Jadi dia juga harus berhati-hati ya. Selain juga style of play, yang perlu juga kita lihat adalah bagaimana para pemain itu bisa keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Kalau style of play itu kan melibatkan semua pemain dong. Ya kan 11 pemain di atas lapangan. Tapi kan kalau mau keluar dari pressure para pemain tim lawan, itu artinya kita harus melihat performa secara individu dari para pemain. Nah yang saya kritisi dari pertandingan semalam adalah kesulitan bagi para pemain kita, ya siapapun pemain itu, untuk keluar dari tekanan para pemain Jordania. Dan yang kedua, untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat untuk memberikan progressive passing ke depan agar bisa menciptakan peluang yang emas tentunya, dengan harapan bisa mencetak gol. Apalagi pada saat Jordania bermain dengan 10 pemain. Jadi disitulah sebetulnya momen bagi para pemain kita untuk bisa membuka pertahanan yang solid. Karena pertahanan dari Jordania ini memang solid. Dan memang dari jalannya pertandingan kelihatan bahwa para pemain Jordania itu nggak mau santai. Mereka memang serius untuk pertandingan ini. Sama juga dengan para pemain kita. Jordania juga akan bermain di Piala Asia U20 nanti. Syria juga sama, kalau India kan enggak. Jadi ya kelihatan mereka serius sekali. Dan mereka bermain dengan cara high pressing dengan garis pertahanan yang tinggi. Kenapa mereka lakukan itu? Agar para pemain kita sulit membangun serangan dari lini pertahanan. Dan ternyata dengan high pressing itu mereka menyulitkan para pemain kita untuk bisa mengambil keputusan dengan baik, untuk bisa memberikan passing-passing yang akurat. Karena kelihatan banget di menit-menit awal para pemain kita tuh, siapapun itu pemain di lini pertahanan, sulit keluar dari tekanan para pemain Jordania. Padahal yang dilawan juga adalah Jordania U20 kan. Tapi kita lihat, dari segi postur, mereka pemain-pemain yang tinggi. Dari segi kekuatan fisik mereka punya kekuatan fisik yang luar biasa. Skill mereka juga sangat tinggi.
Dan mereka juga beberapa kali mengandalkan skill individu mereka untuk bisa menyulitkan para pemain kita membaca pergerakan mereka. Jadi ya, ini sudah paket lengkap nih. Para pemain Jordania bisa juga melakukan passing di antara satu sama lainnya dengan akurat. Akurasinya bagus, ada hanya 2 atau 3 kali lah. Salah passing sekali di ruang pertahanan mereka, salah passing. Tapi selain itu passing mereka akurat. Dan coba ya teman-teman, jika nonton pertandingan semalam, perhatikan deh, itu Jordania hanya melibatkan maksimal 3 pemain di depan loh, untuk bisa bertukaran passing agar menciptakan peluang. Nah, artinya memang chemistry di antara para pemain Yordania ini sudah bagus, tapi di Timnas Indonesia U20 kita masih kurang. Ya kan, kelihatan banget. Kenapa masih kurang? Karena kebanyakan passing itu di area sendiri. Masuk ke pertahanan tim lawan pun sulit untuk bisa create chances yang berbahaya, dan banyak sekali shooting dari luar kotak penalti. Dan ternyata Jordania yang bisa mencetak gol lebih dulu kan. Itu gol juga tercipta pada saat Sultan Zaki halo bola, tapi ternyata diterima oleh pemain Jordania. Dia memberikan bola ke depan, Iqbal rebutan dengan pemain Jordania lainnya tapi gagal. Bola masuk ke sayap, dari sayap di crossing langsung Jordania bisa mencetak gol dari Ibrahim Sabra. Ini pemain yang bagus sih. Golnya juga bagus. Dia headingnya powerful, dan Ikram sebetulnya sudah coba save ya, tapi memang karena powernya luar biasa tetap menjebol gawang dari Ikram. Tapi kan baru di menit-menit awal. Ya kan, tapi setelah itu jika teman-teman ingat, langsung loh mereka bisa menciptakan peluang lagi. Karena mereka menyerang tuh selalu dari sayap pada saat 2 wingback dari Timnas Indonesia U20 itu terlambat untuk mengcover. Donitri dan juga Welber. Dan saya pikir Welber gak cocok bermain di wingback. Welber tuh lebih cocok bermain di tengah. Visinya bagus sekali untuk membagi bola, karena dia pemain yang akan lebih suka bermain ofensif, karena dia punya visi yang baik. Dia punya kemampuan memberikan passing-passing yang akurat. Pada saat bermain di wingback sebelah kanan, dia sering lupa bahwa dia harus turun. Tuh beberapa kali para pemain Jordania bisa membangun serangan dari sektor yang ditinggalkan oleh Welber Jardim. Tapi di babak kedua kan Welber kemudian bermain di tengah kan, kelihatan kan. Bagus banget permainan dari Timnas Indonesia U20. Juga dibantu dengan 10 pemain ya Jordania. Artinya karena ada satu pemain dari Jordania itu kiper mereka yang mendapatkan kartu merah. Sehingga mereka kurang pemain. Tapi pada saat 11 lawan 11, ya teman-teman bisa melihat Jordania ini benar-benar dominan. Mereka gak takut untuk menyerang. Padahal ya bisa saja mereka sebagai tim tamu kan bermain berhati-hati. Ya walaupun lagi-lagi ini adalah laga uji coba, tapi mereka kelihatan sangat confident dan mereka tidak khawatir untuk mengambil keputusan dengan mengandalkan skill individu mereka. Dan beberapa kali pertukaran passing mereka tuh jauh lebih cair daripada para pemain kita pada saat 11 lawan 11 loh. Tapi kemudian ada umpan dari Iqbal yang diterima oleh Ragil. Ragil punya kecepatan, tapi kiper dari Jordania itu melakukan pelanggaran professional foul, mendapatkan kartu merah. Nah di situ sebetulnya ada chance bagi kita kan, karena mereka harus tarik keluar satu pemain. Dan memang setelah Jordania bermain dengan 10 pemain, baru Timnas Indonesia U20 kita mendominasi jalannya pertandingan. Jadi ball possession itu persentasenya tinggi pada saat Jordania bermain dengan 10 pemain. Sebelum itu para pemain Jordania enak banget build up play. Dan saya melihat Tony Firmansyah sebagai pemain yang menonjol sekali di pertandingan semalam. Luar biasa pemain ini, mobile banget pergerakannya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U20 ini adalah pemain-pemain yang jelek. Enggak, secara individu bagus. Ada Welber, ada Donitri, ada Tony Firmansyah, ada juga di depan Jihan Pahlevi, bagus mereka. Ragil, bagus, pemain-pemain yang bagus. Di belakang ada Iqbal, ada Kadek Arel, ya kan, ada Sultan Zaki, bagus. Tapi untuk bisa membentuk kerjasama ini yang saya melihat masih kurang. Nah, saya nggak paham. Ini apakah dari strateginya yang mereka sulit jalankan, atau memang karena mereka bermain dengan beban. Padahal ini adalah sebuah laga uji coba, gak perlu juga bermain dengan beban. Iya dong, lepas aja main. Tapi mungkin setelah tertinggal itu kelihatan para pemain Timnas Indonesia U20 kita tuh sepertinya menanggung beban yang besar. Padahal this is just a friendly match. Ya kan, kalau mainnya sudah dengan beban besar di sebuah pertandingan friendly, gimana caranya nanti mau bermain dengan mental yang kuat pada saat di Piala Asia U20. Dan juga Indonesia, Timnas Indonesia U20 kemarin tidak memainkan, Indra Safri tidak memainkan Jens Reven karena memang masih dalam masa pemulihan. Belum 100% fit. Jika Jens Reven main mungkin bisa berbeda permainan dari Timnas Indonesia U20. Tapi kan nggak bisa juga bergantung kepada satu pemain. Walaupun sebelumnya sudah saya katakan bahwa adanya pemain diaspora di Timnas Indonesia kita, mulai dari U17, U20, dan senior, itulah yang membantu permainan dari Timnas Indonesia kita menjadi lebih rapi. Jadi kelihatan banget kemarin tuh selain Tony Welber yang menonjol, ada juga Donitri, ada juga Evandro, kalau nggak salah ya namanya, Evandro Floresta yang masuk bagus juga. Tapi kehilangan banget Jens Reven, karena Reven ini bukan menunggu bola, tapi pergerakannya juga mobile. Nah jadi saya pikir selain juga
bergantung kepada Jens Lehmann. Ini menurut saya, karena memang di kualifikasi Piala ASIA juga dia mencetak gol terus. Di Piala AFF U19 juga dia yang mencetak gol, bahkan dia menggeser Arkan Kakak dari starting lineup. Tapi selain itu juga para pemainnya harus bermain dengan level kecerdasan yang tinggi. Karena pada saat Jordania bermain dengan 10 pemain, kenapa kok beberapa kali juga memberikan umpan ke belakang, padahal umpan itu harus diberikan ke depan. Jadi saya melihat para pemain hanya muter-muter aja gitu di satu area, di area sendiri. Bukannya mengambil keputusan cepat memberikan bola ke depan, nggak masalah mengambil resiko tersebut, karena ini hanya sebuah laga uji coba. Nggak ada masalah menurut saya, tapi ambil resiko itu. Di sebuah laga uji coba, mereka harus coba. Kalau nggak, gimana caranya mereka bisa tahu cara untuk bisa membongkar pertahanan yang solid seperti Jordania, karena Jordania betul-betul bertahan. Tapi dengan 10 pemain pun, Jordania masih bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Artinya memang para pemain kita belum punya sinergi antar lini. Maka itu saya gak ngerti juga, seingat saya, sebelumnya ada pemusatan latihan. Ya ngapain mereka selama pemusatan latihan? Harusnya kan dijelaskan secara taktik seperti apa, dilihat performa satu persatu pemain. Jadi, saya khawatir dengan melihat permainan dari Timnas Indonesia U20 semalam, dan saya harapkan nanti di next match lawan Syria bisa lebih baik lagi. Kalah pun nggak masalah, tapi style of play itu yang kita ingin lihat. Jangan cuma muter-muter di satu tempat, kasih bola ke sayap crossing, aduh. Itu mah taktik yang sudah usang ya, crossing begitu. Terobosan dari tengah. Ya Welber sekali memberikan tuh umpan kunci bagus sekali ke Tony, dia sudah melewati kiper, sayang nggak gol. Jadi ada juga momen-momen di mana para pemain kita tuh bisa bermain mengandalkan visi, tapi belum konsisten. Dan saya melihat Welber Jardim dan Tony Firmansyah menggendong Timnas Indonesia U20 itu semalam luar biasa dua pemain ini. Kan nggak bisa seperti itu, semua harus bermain kompak. Nah itulah yang nanti kita tunggu di match kedua. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman, saya harapkan teman-teman jangan menghina apalagi menghujat para pemain. Ini hanya laga uji coba, kita justru harus memberikan mereka semangat. Dan saya juga melihat begitu banyak memes di social media yang membandingkan kemenangan Timnas Indonesia U23 pada saat di Piala Asia U23 lawan Jordania, yang menang 4-1 pada saat itu, dengan pertandingan semalam yang Timnas Indonesia U20 kalah. Nah itu gak fair. Ya, saya harapkan kalian jangan seperti itu. Ya, karena Timnas Indonesia U23 pada saat itu diperkuat oleh banyak pemain yang sebelumnya juga bermain di Timnas Indonesia Senior dan juga banyak pemain diaspora. Tapi Indonesia U20 semalam ada beberapa pemain bahkan tidak mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing. Jadi jangan seperti itu dong. Ya, janganlah. Ini sekarang saatnya untuk kita semua bersatu dan kita harapkan yang terbaik. Kalau memang kita perlu kritisi, kita kritisi. Tapi kita jangan meledek seperti itu. Oke? Karena saya yakin Indra Safri juga punya game plan yang akan dia coba nanti di match kedua, kita lihat. Dan saya memang kritisi cara para pemain kita tidak bisa kompak. Nah, saya gak paham apakah itu strategi atau memang kesulitan bagi para pemain untuk bermain dengan beban, padahal seharusnya nggak perlu ada beban. Jadi kita tunggu teman-teman match kedua lawan Syria, dan kita sebagai supporter perlu mendukung, bukan merusak mental dari para pemain. Oke? No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.